Halo pemirsa, jalan merupakan sarana yang sangat penting di muka bumi ini. Tanpa adanya prasarana yang satu ini, tentu saja jalan transportasi tidak berjalan adanya, terutama jalan angkutan via darat. Namun tahukah pemirsa bahwa ada beberapa jalan yang begitu ekstrim yang pernah dibangun oleh manusia, bahkan sampai sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas beberapa jalan yang paling ekstrim di dunia. Namun bagi kamu yang baru bergabung, silahkan subscribe terlebih dahulu, aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Trisi. Jalanan yang cukup ekstrim yang pertama yaitu Gualiang Tunnel Road. Gualiang Tunnel Road merupakan jalan tertinggi di dunia yang sangat menakutkan. Jalan ini merupakan sebuah jalan yang dibangun di atas Gunung Tihang di Cina, di mana untuk menembus jalan ini pengendara harus memasuki sebuah terowongan sepanjang 5 km dengan tinggi 5 kali 4 meter saja. Jalan ini sangatlah sempit dan juga sangat mengerikan. Ya, bagaimana tidak, salah sedikit saja maka bisa-bisa kendaraan kita akan masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Orang-orang yang melewati jalan ini hanyalah mereka yang memiliki mental yang kuat. Jadi jalanan ekstrim ini tidak begitu ramai yang melewati. Di area ini seringkali terjadi kecelakaan, terutama dalam proses pembangunannya. Menurut informasi yang didapat, jalan ini pernah ditutup karena telah banyak memakan korban jiwa. Namun saat ini telah dapat dioperasikan kembali dengan ketentuan kendaraan yang cukup aman. Jadi jika kamu tidak memiliki mental yang cukup kuat untuk melewati jalur ini, lebih baik cari jalur yang lebih aman saja ya pemirsa. 2. Eshima Ohashi Bridge. Eshima Ohashi Bridge atau roller coaster Jepang merupakan jalan tertinggi paling berbahaya di dunia. Ya, sekalipun jaraknya hanya 1,7 km saja, tetapi pengendara yang melintas di jalan ini jantungnya pasti berdegup kencang. Jembatan ini memiliki ketinggian yaitu 44,7 meter. Yang mana menghubungkan dua kota yaitu kota Sakaiminato dan Matsu. Jalan khas negara Sakura ini memiliki kemiringan antar sisi yang berlainan. Yang kanan berukuran 6,1%, sedangkan sisi kiri 5,1%. Dengan kemiringan ini, sopir harus mampu menyeimbangkan laju kendaraan. Ya, jika tidak maka mobil bisa meluncur ke laut. Sekalipun begitu, kita pasti takjub dengan teknik pembuatannya, karena jalan ini dibangun di atas jembatan yang membentang di atas laut. Posisinya cukup tinggi sehingga kapal-kapal besar yang berlayar bisa melewati tembok jembatan dengan mudah. Sitinjau Lawi. Sitinjau Lawi merupakan sebutan untuk ruas jalan sepanjang kurang lebih 15 km. Jalan ini merupakan jalur penghubung kota Padang yang ke arah Solo, Sumatera Barat, Indonesia. Rute ini juga merupakan salah satu rute nasional yang menghubungkan provinsi lainnya di Indonesia. Sebutan Sitinjau Lawi dikarenakan sepanjang jalan tersebut para pengendara leluasan memandang laut dan dapat menikmati keindahan kota Padang dari atas. Jalan yang ekstrim ini setiap harinya sangatlah ramai. Meskipun memberikan suguhan keindahan alam hutannya yang dibalut dengan udara sejuk, akan tetapi jalur ini memberikan ancaman yang sangat besar. Sepanjang jalur tersebut terdapat belasan titik yang berpotensi longsor, terutama ketika curah hujan yang tinggi membuat jalan ini licin. Untuk minimalisir kecelakaan di jalur ini, beberapa tikungan tajam ada beberapa anak muda yang mengatur lalu lintas secara bergantian selama 24 jam mengatur lalu lintas, di mana disebut dengan istilah Pak Oga. Bahkan Sitinjau Lawi itu sendiri telah memiliki akun YouTube di mana telah banyak penggemarnya. Yang sangat berbahaya dari jalan ini bukan hanyalah ketinggiannya yang di atas rata-rata, melainkan juga kelokan tajamnya yang cukup banyak. Bukan itu saja, tingkat kemiringan juga ekstrim, bahkan mencapai angka 45 derajat. Telah banyak tercatat kecelakaan fatal di rute ini, sehingga Sitinjau Lawi dikenal dengan rute maut dan paling ekstrim di Sumatera Barat.
Atlantic Ocean Road. Atlantic Ocean Road yang berada di bagian barat Norwegia ini merupakan sebuah jalan yang mampu membawakan setiap orang yang melewati jalan ini seakan-akan berada dalam perjalanan unik yang dekat dengan Samudra Atlantik yang kuat. Rute pemandangan Norwegia ini dibuka pada tahun 1989 dan dianggap sebagai perjalanan darat terindah di dunia. Berkat kombinasi teknik modern dan lingkungan alam yang spektakuler, jalan ini dipilih sebagai Norwegian Construction of the Century pada tahun 2005. Jalan ini dibangun untuk menghubungkan dua kota di Norwegia, yaitu kota Kristiansund dan kota Molde. Kedua kota ini merupakan pusat populasi utama di Norwegia Barat. Panjang jalan ini ialah 8.274 km dan berada 2 meter di atas permukaan laut. Selain lokasinya yang terjal, di wilayah ini juga rawan bencana yaitu longsor dan badai petir. Bagian yang paling menakutkan di jalan ini ialah ketika tiba-tiba ombak yang akan menerpa pinggiran jalan. Ya, sekalipun begitu, jalan ini cukup ramai karena menjadi jalur utama untuk mendatangi pulau-pulau kecil di Norwegia. Awalnya Atlantic Road ini hendak dibangun sebagai jalur kereta api di awal abad ke-20. Namun sayangnya pembangunan itu ditinggalkan. Barulah pembangunan jalan ini dimulai kembali di awal Agustus tahun 1983 dan diresmikan pada tahun 1989. Stelvio Pass Road. Stelvio Pass Road merupakan sebuah jalan yang terletak di area Gunung Alpen, bagian wilayah negara Italia. Jalan ini dibangun oleh Kekaisaran Austria antara tahun 1820 dan 1825. Jalan ini menghubungkan provinsi Lombardi di Austria atau sekarang dikenal Italia. Stelvio Pass telah dianggap sebagai jalur mengemudi yang sangat baik, setidaknya bagi pengemudi yang mencari tantangan. Sejak Agustus tahun 1898, ketika diadakan lomba motor mendaki bukit pertama dengan kendaraan bermotor dengan kecepatan tertinggi. Jalan ini menjembatani antara kota Valtellina, sebuah wilayah lembah, menuju kota Merano. Biasanya jalur ini dibuka dari Juni hingga Oktober. Hal ini dikarenakan di bulan yang lainnya salju akan turun, sehingga jalan ini akan tertutup oleh salju. Hal yang mengerikan dari jalan ini ialah kelokannya yang cukup banyak, bahkan mencapai 48 unit belokan tajam.